Silakan Bapak Bagio Sastro menanggapi juga. Selamat malam Bang Gia. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam juga teman-teman yang lain di room maupun yang di live chat maupun yang sedang mendengarkan ya. Selamat malam berkah dalam. Berkah dalam. Iya. Ya, Berkah kasihan sekali. Kasihan sekali ibu ini ya. Ya, jelas sekali dia melakukan kebohongan ya, kebohongan publik ya. Karena bisa aja ngaku-ngaku Tuhan berbicara dengan dia. Ya saksinya siapa sih? Nggak ada yang saksi, nggak ada yang lihat. Bisa juga ngaku-ngaku seperti itu gitu loh. Ini kayaknya seperti satu gerombolan dengan Tante V loh kayaknya ini. Ya. Ya karena Sepertinya. pengucapannya kan sebutannya kan sama itu. Bapak Yahweh, Yesua, Hamasyah, Elohim itu kan sama yang diucapkan sama Tante V itu. Sepertinya segerombolan ini. Ya. Nah, ya kasihan sekali ya karena ibu ini sama sekali tidak memahami Alkitab yang terutama di kitab Pasal Rasul itu kan. Di kisah para rasul kan disebutkan bahwa setiap mereka berkumpul memecah roti itu kan yang dilakukan gereja Katolik sekarang ini, ya kan? Ritual-ritualnya berasal dari gereja perdana itu kan. Bahkan tata urutannya pun juga persis gereja perdana yang dilakukan gereja perdana, karena kan yang tertulis di bukunya Apologia yang karya Santo Yustinus Martir itu kan dijelaskan tata acara Ekaristi segala macam. Itu kan persis sama sekali apa yang gereja Katolik kita lakukan sampai sekarang ini, ya. Jadi lah nggak usah dianggap lalu lah ini orang halu itu paman bang ya dan teman orang halu. Ya. Orang halu yang ingin tenar aja cari konten lah ini orang. Ya. Ya kita doakan aja lah supaya ibu ini jangan tersesat lah kembali ke jalan yang benar gitu. Kasihan sekali juga dia, kasihan juga lagi pengikut-pengikutnya ini karena dia membawa kesesatan. Ya. Membawa kesesatan. Nah, apakah ibu ini juga tidak melihat itu bahwa di Injil Matius, bukankah di Injil Matius kan sudah Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu itu kan, bahwa di sini disebutkan juga Tuhan, bukankah aku sudah berseru atas namamu dan melakukan mujizat atas namamu, begitu kan? Kan Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah pelaku kejahatan. Nah, apa ibu ini tidak menyadari itu, gitu loh, nggak introspeksi, gitu loh, bahwa dia juga melakukan kejahatan, yaitu menyebarkan kesesatan, gitu. Itu Bang Gia, cukup saya terima kasih Bang Gia atas waktunya. Kami silakan kembali kepada Abang gitu. Terima kasih Bang. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Bagio. Selamat malam. Ya, kita serahkan kepada Paman Jack ini. Silakan Paman Jack. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam Pak Jack. Selamat malam. Selamat malam. Selamat berkah malam. dalam Paman Jack. Berkah dalam paman-paman semua. Saya baru lihat sepintas tentang beliau dan seperti yang baru saja dikatakan Pak Bagio tadi bahwa kita perlu kita perlu berbelas kasihan dengan beliau ini. Beliau ini hanyalah korban, ya. Kita jangan terlalu keras-keras dengan beliau. Dia hanya korban dari pengajaran-pengajaran yang simpang siur ke sana kemari, tidak jelas itu. Jadi orang seperti itu karena tidak merasa bahwa di atas dia tidak ada lagi yang lebih, maka dia percaya diri berlangsung ini dari Tuhan. Dia merasa begitu percaya diri, dia merasa yakin dari Tuhan. Karena itu ketika dia berbicara, dia dengan penuh keyakinan mengatakan semuanya itu.
Kita lihat bedanya kalau seorang Katolik yang mendapat pewahyu atau semacam itulah hal-hal yang sifatnya mistis seperti itu. Seorang Katolik dia menyadari keterbatasan dirinya. Artinya kita berbicara dari segi ajaran ya, dari segi parameter umumnya. Walaupun ada saja orang Katolik yang mungkin kepala keras juga ada, tetapi setidaknya dari segi pengajaran, parameter umumnya, sistemnya, kita tahu bahwa seorang Katolik harus tahu bahwa apapun semacam pewahyuan khusus yang dia terima harus di bawah sensor magisterium. Jadi ada satu badan khusus yang menyelidiki tentang hal-hal seperti itu. Apakah dalam tanda petik pewahyuan yang dia terima itu sesuai dengan ajaran gereja, dalam hal ini kitab suci, tradisi, dan ajaran-ajaran dan magisterium. Apakah sesuai? Itu harus ada tim yang profesional, orang-orang yang ahli dalam bidang itu yang mengeceknya. Kalau tidak ada bingkai pembimbing seperti itu, maka setiap orang merasa diri sebagai magisterium. Bahkan lebih dari itu, semua orang merasa diri langsung sebagai sekretaris dari Tuhan Allah. Karena itu, apa-apa saja dia merasa langsung itu dia adalah sang firman yang hidup. Ini orang-orang seperti itu, bahkan merasa diri ini saya dengar langsung dari Tuhan, Bapak kasih tahu saya tadi seperti itu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bahwa mungkin saja dia dengar dari Bapak betul, atau mungkin juga dari Bapak karangan. Itu dia tidak berpikir seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi sistem yang membentuk dia. Dia dibentuk dengan cara berpikir yang sedemikian buruknya, yang membuat orang itu terlalu presumptuous. Presumptuous itu terlalu pongah, terlalu kelewatan percaya dirinya itu. Kelewat batas, tidak menyadari keterbatasan diri. Itu. Jadi penting sekali magisterium ya. Magisterium itu penting supaya menyadarkan kita bahwa Tuhan memang bisa mewahyukan diri kepada siapa saja, tetapi Tuhan juga menggunakan sesama kita untuk juga termasuk mengingatkan kita, mengoreksi kita. Ya, termasuk keselamatan kita sendiri. Kita kan bukan baptis diri sendiri. Kita tahu tentang Tuhan Yesus, bukan Yesus yang kasih tahu langsung pada kita, tapi dari orang lain. Dari orang lain mewartakan Tuhan Yesus, orang lain yang membaptis diri kita, kecuali si tanpa ragi atau apa itu yang katanya mau siram diri sendiri, baptis diri sendiri itu. Itu kan dia punya jalan pikiran. Seperti orang-orang seperti itulah. Jadi saudara-saudara, pengalaman yang dialami ibu ini kiranya menjadi cemeti, menjadi awasan bagi kita semua untuk menyadari kerapuhan diri kita, keterbatasan diri. Jadi jangan terlalu merasa diri kita sok suci, langsung ini merasa diri langsung pokoknya begitu dekat dengan Tuhan. Toh yang itu juga saya memaklumi kan cara berpikir saudara-saudara kita yang Protestan yang kadang-kadang menyederhanakan segala sesuatu, yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak hitung perbuatan kita. Tuhan itu Maha Kasih, segala sesuatu tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan kita. Dan karena itu perbuatan kita tidak punya efek sama sekali terhadap kedekatan, apalagi pewahyuan Tuhan kepada kita. Ini cara berpikir atau teologi yang sangat bertentangan dengan ajaran gereja. Tuhan adalah yang Maha Suci. Jadi tidak mungkin yang Maha Suci ini mau bersatu sempurna dengan yang demikian kotor. Harus ada proses penyucian, ya. Karena itu kita ya sebagai manusia yang masih lemah ini jangan terlalu merasa diri sudah langsung suci ini. Ini penting sekali supaya kita kalau ada saja yang merasa diri punya wahyu atau macam-macam seperti itu,
ya mesti periksa diri toh. Periksa diri apakah betul saya itu tingkat kesucian diri yang sudah oke. Nah, tetapi sejauh yang saya tahu banyak orang yang sungguh-sungguh suci itu merasa diri berdosa. Justru orang yang berdosa itu yang sok-sok merasa diri suci. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi ketika kita merasa suci, ya pada saat yang sama sebenarnya kita sedang berdosa. Tapi ketika kita benar-benar suci, kita merasa jauh dari Tuhan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi orang yang berdosa itu merasa diri suci. Tapi orang yang benar-benar suci merasa diri berdosa. Nah, kita diajak untuk rendah hati. Karena itu, kalau ada yang merasa diri sudah ada pengalaman-pengalaman spiritual macam-macam itu, tidak usah terlalu merasa diri hebat. Lebih baik kita tanya kepada pastor. Bukan semua pastor, kan ada pastor yang ahli dalam bidangnya. Mesti tanya, apakah betul ini dari Tuhan? Nanti baru dicek, karena ada ilmunya. Dan tidak semua pastor tahu ilmunya itu, kan ada pastor yang ahli dalam bidangnya. Seperti itu. Tapi kalau orang seperti ibu ini, karena setiap orang merasa dirinya ahli, karena itu tidak perlu mau tanya kepada siapa-siapa lagi. Setiap orang merasa dirinya paling benar, tidak ada parameter. Kalau satu orang merasa Anda sesat, ya dia juga bisa mengatakan Anda lah yang sesat. Nah, jadi ini seperti orang gila mengatakan yang lain gila. Jadi semuanya menjadi kacau pokoknya. Yang bidat meneriakan bidat. Jadi dua-duanya bidat tetap saling meneriakan Anda yang bidat, kan seperti itu. Menjengkelkan, dunia ini menjadi kacau sekali. Ya. Jadi saudara-saudara, kita patut berbelas kasihan kepada saudari kita ini, dan harapannya supaya kejadian dia ini menjadi pelajaran untuk kita semua, kita yang Katolik ini, terutama Katolik, umat Katolik yang mungkin mendapat sedikit bisikan, entah itu betul dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, tapi yang jelas apapun pengalaman yang seperti itu, selalu kita minta bimbingan dari magisterium. Sekian dan terima kasih.